Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama lagi di dalam mendengarkan renungan pagi yang bertajuk Orang Muda Juga Boleh Menjadi Teladan Yang Baik. Untuk memulai saudara, saya mengundang semua kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada pagi ini kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau hadir bersama kami di dalam mendengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah untuk apa kita menjadi teladan yang baik dan bagaimana orang muda ini boleh menjadi teladan yang baik. Firman Tuhan kita boleh baca pagi ini dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu." Saudara, bacaan kita boleh kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sehingga 16. Dan ini merupakan kisah di mana Timotius dipanggil untuk melayani Tuhan oleh Rasul Paulus, di mana tugasannya adalah untuk menghadapi guru-guru palsu yang pada ketika itu menyusup di jemaat. Nah saudara, mari kita mulai dengan ilustrasi. Seorang berkata, "Berikan aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncangkan dunia." Inilah kata-kata Bung Karno, seorang tokoh kemerdekaan Indonesia. Dan pernyataan ini menggambarkan betapa pemuda dapat melakukan hal-hal besar dan dahsyat. Sejarah Indonesia mencatat pada tahun 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai suku mendeklarasikan sumber pemuda, yaitu tanah air dan berbangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat itu juga lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kalinya dan kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Saudara, ini merupakan satu contoh peranan penting pemuda dalam sejarah bangsa. Ada orang menilai kemampuan seseorang berdasarkan usia. Orang yang masih muda cenderung dianggap belum dapat diandalkan atau diharapkan. Kita belum boleh berharap banyak pada mereka. Nah saudara, mitos seperti inilah yang hendak dipatahkan oleh Paulus dalam hidup Timotius, anak rohaninya. Apa kata firman Tuhan dalam hal ini? Timotius memang muda pada ketika itu, namun dia dikenal sebagai seorang yang baik di kalangan orang percaya. Ia mendampingi Paulus dalam pelayanannya. Lalu Paulus memanggilnya, mendesaknya tinggal dan melayani jemaat di Efesus. Salah satu tantangan berat yang dihadapi pada ketika itu ialah para pengajar sesat yang bahkan sudah menyusup di jemaat Efesus pada ketika itu. Paulus mendorong agar Timotius tidak menganggap usia mudanya sebagai halangan. Hidupnya yang telah diubahkan Kristus pasti memampukan menjadi teladan. Dan terbukti saudara, sepanjang hidup Timotius melayani Tuhan dengan setia. Ia saudara, mengenal Tuhan sejak muda memberikan dia lebih banyak peluang untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Apa aplikasi kisah Timotius ini dan kita pada ketika ini? Apakah kita boleh menjadi teladan seperti Timotius? Jawabannya adalah pasti boleh. Jika kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, mahu dan rela diajar, maka kita juga pasti boleh menjadi teladan seperti Timotius. Jadi saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa melayani Tuhan itu bukan soal umur, soal usia. Malah semakin muda kita, semakin banyak peluang kita untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi saudara, mari ingatkan diri kita dengan hal itu. Dan inilah doa kita, harapan kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena pastinya saudara, Tuhan memampukan kita. Tidak kira berapapun usia kita,
Jika kita ada hubungan yang kuat dengan Tuhan, Tuhan boleh menggunakan kita untuk melayani Dia. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus melayani berapapun usia kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi pada pagi ini untuk kami bersama-sama merenungkan akan pelajaran pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.